Hidup rakyat. Hidup! Hidup rakyat. Hidup! Hidup rakyat. Hidup! Hidup warga Kampung Tongkol Dalam. Hidup! Oke, kemarin hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 kami baru saja mendapatkan musibah, warga Tongkol Dalam baru saja mendapatkan musibah penggusuran yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia dari Kodam Jayakarta. Nah, di sini aku dari FPPI, aku Izam dari Front Perjuangan Pemuda Indonesia sebagai pendamping warga. Mungkin nanti akan menjadi moderator untuk konferensi pers kali ini. Mungkin langsung saja aku sambut Teh Imas, Teh Siti Masrifah ya, Teh Siti Masrifah sebagai Ketua Paguyuban Warga Tongkol Dalam untuk menceritakan tentang kejadian tanggal 17 Januari 2 hari yang lalu. Suaranya Mbak? Suaranya agak besar ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, warga Kolongtol, Jalan Tongkol ingin menceritakan kejadian di hari Jumat tanggal 17 Januari 2025. Di hari Jumat, Ya, itu apa kedua-dua? di hari Jumat tanggal 17 kami di jam 7 pagi telah didatangi anggota TNI. Tunggu Mbak. Tunggu. Oke, sip, lanjut. Pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 kami warga Tongkol didatangi oleh anggota TNI dan tanpa ada suratan dan peringatan apapun mereka telah menggusur pemukiman kami dan kami pun minta waktu di jam sore untuk berkemas pun tidak dihiraukan. Kami sebagai warga kolong tol Jalan Tongkol ini merasa sangat-sangat dizolimi oleh aparatur TNI negara karena sudah menghancurkan bangunan-bangunan tempat tinggal kami di sini. Di mana tempat tinggal kami di sini adalah untuk kehidupan sehari-hari, anak sekolah, bekerja, mencari nafkah, dan untuk kepanjangan hidup. Kami berharap, besar harapan kami, warga di sini mendapat keadilan seadil-adilnya karena pengerusakan serta pembongkaran paksa dari aparatur TNI kepada warga-warga di sini. Untuk kejelasan dan lebih lanjutnya mungkin akan disampaikan kepada sesepuh kami yaitu Bapak Gatot Sudarto. Ya, mungkin Pak Gatot bisa bercerita maksudnya awal mula konflik dengan Tentara Nasional Indonesia di tahun 2024 itu seperti apa dan apakah mereka benar telah melakukan sosialisasi kepada warga atau tidak sama sekali, apakah ada ganti rugi, jelaskan juga Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gatot Sudarto. Kala itu pada bulan Mei tanggal 20 ada beberapa warga yang memberitahukan kepada saya bahwa di lingkungan kami ada tim
setelah mengukur bangunan yang ada di lingkungan kami. Setelah itu saya merapat dan saya tanyakan, ini dari mana? Ini saya hanya menjalankan tugas Pak. Terus saya nanya, kenapa nggak diawali dari sosialisasi? Waduh, saya juga ini hanya menjalankan perintah aja Pak. Oke, saya seperti itu. Nah, berjalannya waktu dari tanggal 20 Mei hingga tanggal 28 itu selalu pengukuran itu selalu berjalan. Bahkan saya juga selalu menanyakan tujuan kami itu agar kami mendapatkan transparan untuk bagaimana sih di bawah bangunan, di bawah kolong itu akan digunakan apa. Dan saya atau warga kami ini kalau memang harus keluar dari sini, warga pun juga pada sanggup. Namun caranya harus seperti apa? Tapi pihak terkait tidak ada tanggapan untuk mengadakan sosialisasi. Sepanjang jalan itu saya selalu mengajak diadakan sosialisasi, termasuk tim itu sendiri, termasuk TNI, termasuk pihak RW pernah saya tanyakan seperti itu, termasuk lurah. Karena lurah kala itu sempat berkunjung kemari, alasannya ingin mendata, tapi saya tanya kok kenapa nggak ada sosialisasi Pak? Wah, saya nggak tahu jawabannya seperti itu. Dan kala itu berhubung pembongkaran di bawah jalan layang itu tidak serentak, yang diawali di sebelah selatan itu pada tanggal 13 Juli, itu diawali sebelah selatan di tepi tol. Nah, di situ warga tiba-tiba pagi-pagi disuruh untuk datang ke kantor Binglab, tujuannya untuk mengambil uang 10 juta dan bangunan di tepinya itu akan dibongkar. Nah, saya nanya, kok memang pembayaran nanti akan dilaksanakan seperti ini terus Pak? Waduh, oleh pihak tim tadi, waduh saya nggak bisa jawab kalau pertanyaan Pak Gatot seperti itu. Kalau bisa Pak Gatot harus WA ke saya lewat WA, baru nanti saya sampaikan ke yang bersangkutan seperti itu. Kok bisa seperti itu cara-cara yang dilakukan? Saya sendiri sebagai warga itu merasa heran. Herannya apa? Kenapa tidak ada keterbukaan sama sekali? Bahkan kami pihak warga ingin diadakan sosialisasi, tidak pernah terjadi. Dan perjalanan penggusuran dan penggantian uang tersebut 10 juta itu ngambil dan nggak ngambil, itu bangunan tetap akan dibongkar walaupun nggak ngambil. Itu pun saya juga punya istilahnya buktinya bahwa ada yang warga yang tidak ngambil ganti rugi tapi tetap dibongkar ada. Terus saya juga mengusulkan bahwa aduan-aduan masyarakat yang belum terukur, belum terdata pernah saya usulkan. Oke Pak, nanti saya cek ke lokasi. Namun perjalannya waktu itu juga nggak terrealisasi. Pada waktu tanggal 30 Desember, tiba-tiba saya itu dapat bel dari Pak Burhan. Itu sepengertian saya kala itu Pak Burhan itu adalah konsultan PUPR. Beliau ngebel saya, Pak Gatot, kalau mau mengusulkan yang belum terdata, Pak Gatot bersurat saja ke Kodam. Karena sebenarnya lokasi Pak Gatot itu mau saya bayar sesuai daripada yang lain atau yang layak. Karena berhubung ada permintaan dari Kodam, akhirnya terjadi seperti ini. Itu tanggal 31 memang bicara seperti itu yang namanya Pak Burhan. Nah, terus setelah itu saya konsultasi sama teman-teman dan rekan-rekan, bagaimana nih cara yang. Nah, tiba-tiba kami ini bisa ketemu dengan yang namanya Pak Dewan. Pak Dewan akhirnya juga menindaklanjutin atas apa yang pernah saya sampaikan bahwa kami suruh bersurat ke Kodam. Nah, akhirnya pada tanggal 5 ya tanggal 5 Januari kami ke Pak Dewan mengadu atau menceritakan apa yang pernah terjadi sama warga sini. Akhirnya Pak Dewan menerima kita
Bahkan kami diajak audiensi, sekaligus sepulang dari Pak Dewan itu, kami langsung disuruh Pak Dewan untuk bersurat ke Kodam.